adik sekolah minggu dan tunas remaja GKI Maranatha. Berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kak Agi mau dengar jawabannya. Kalau dibilang shalom berarti harus jawab shalom ya. Ulang, 1, 2, 3. Shalom. Kurang keras. Ayo lebih semangat lagi. Udah pada mandi kan? Udah pada seger, udah pada kelihatan cantik dan ganteng ya. Lebih keras lagi shalomnya ya. 1, 2, 3. Shalom. Yeay. Anak sekolah minggu GKI Maranatha memang hebat. Anak-anak Tuhan Yesus ya. Kita akan mulai untuk ibadah sekolah minggu dan tunas remaja pada pagi hari ini. Pasti adik-adik udah kangen sekali ya untuk kita nyanyi sama-sama, dengar firman Tuhan. Terus nanti kita juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, mari Kak Agi undang kita semua berdiri. Ayo, ya semangat berdirinya sambil lompat. Ya, oke. Kita akan nyanyi lagu, ingat ya, lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kan kita semua anak-anak Tuhan. Kita semua keturunan dari Bapak Abraham. Orang percaya kepada Tuhan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham. Ikutin gerakan kaki ya. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kaki kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar terus duduk. Oke, itu semuanya. Semuanya sudah duduk? Kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Agi akan berdoa untuk kita semua. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada Sabtu pagi ini, tanggal 9 Mei 2020, kami anak-anakmu, sekolah minggu dan tunas remaja GKI Maranatha mau beribadah bersama-sama. Tolong berkati kami Tuhan, buat kami sukacita di dalam Tuhan. Dan kami juga mau mempersembahkan puji-pujian kami mau menyanyi-nyanyi buat Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Bapak Pendeta Marlon. Dan kami mau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang diberikan untuk kami dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Siapa yang sukacita? Angkat tangannya. Ya. Siapa yang senang? Angkat tangannya. Saya. Oke. Anak Tuhan harus selalu bersukacita, harus selalu senang memuji-muji Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan Bapak Pendeta Marlon. Tapi kita nyanyi dulu ya. Kita akan angkat satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci dan Berdoa Tiap Hari. Baca Kitab Suci
Makanya nanti setelah ini dengarkan baik-baik firman Tuhannya supaya nanti adik-adik bisa mengerjakan aktivitasnya. Nah, seperti biasa kita punya cara untuk memanggil Bapak Pendeta Marlon ya. Kalau kemarin kita pakai bahasa Inggris, come here. Nah, kalau sekarang Kak Agi mau ajak kalian panggil Bapak Pendeta Marlon dengan gerakan. Jadi gini ya, nanti ikutin Kak Agi, Bapak Pendeta Marlon. Terus kita rapatin tangan kita, terus kita bilang tring gitu ya adik-adik ya. Bisa semuanya? Nah, kalau semuanya sudah sama-sama begitu, nanti baru Bapak Pendeta Marlonnya datang ya. Coba ya, Kak Agi ulangin lagi, Bapak Pendeta Marlon. Kita rapatkan tangan kita, terus kita anggukan kepala kita kencang sekencang-kencangnya ya, sambil bilang tring gitu ya. Oke, ya udah siap semuanya? 1, 2, 3. Bapak Pendeta Marlon. Tring. Wah, mana ya Pak Pendeta Marlonnya ya? Pasti adik-adik ada yang belum ikutan tring tadi nih ya. Jadi supaya lebih mudah, Kak Agi hitung 3 kali, kita panggil Pak Pendeta Marlon, lalu kita rapatkan tangan kita, Kak Agi hitung lagi sampai 3, tring, yang keras ngomongnya dan sekencang-kencangnya ya. Oke, siap ya. Kita panggil 1, 2, 3. Pak Pendeta Marlon. Rapatkan tangan kita, siap hitungan ketiga. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, Bapak Pendeta dengar tadi ada yang panggil-panggil nama Pak Pendeta ya. Dan hari ini, sekarang Bapak Pendeta sudah hadir kembali di hadapan adik-adik sekolah minggu yang ganteng-ganteng, cantik-cantik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan, semuanya sudah siap. Kalau begitu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa, ikuti apa yang Bapak Pendeta sampaikan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik sudah berdoa ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau dengarkan lagi bagaimana kasih sayang Tuhan Yesus kepada anak-anak ya. Bagaimana kita mau mendengarkan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik masih ingat kan mukjizat apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama masa pelayanannya yang ada di dunia ini? Coba, siapa yang tahu? Sebutkan dengan keras. Iya, betul sekali ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang pendarahan, adik-adik ya. Dan sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan mukjizat. Dia telah membangkitkan seorang anak kecil yang sudah meninggal, adik-adik. Dari mana kita baca? Ayo kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menyembuhkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya,
anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ketika mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Jadi cukup panjang ya bacaan kita hari ini. Jadi melalui pembacaan ini ada dua peristiwa adik-adik ya. Yang pertama yaitu bagaimana seorang wanita yang sudah dewasa dia sembuh karena dia memegang jubah Tuhan Yesus. Hebat ya kuasa Tuhan Yesus. Jubahnya saja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Lalu berita yang kedua adalah Tuhan Yesus telah membangkitkan anak Yairus yang sedang sakit dan meninggal. Nah, begini ceritanya adik-adik. Namun adik-adik, sebelum Bapak Pendeta bercerita lebih lanjut, adik-adik masih hafal kan ayat hafalan minggu lalu? Hafal? Pintar. Jadi ayat hafalan minggu lalu adalah dari Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Pintar-pintar sekali adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Nah sekarang kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada suatu ketika di kota Galilea ada seorang bapak dan ibu. Bapak ini adalah seorang pemimpin rumah ibadat. Dia bernama Yairus. Nah, Bapak Yairus dan ibu mempunyai seorang anak ya yang umurnya 12 tahun. Bapak dan ibu ini sangat sedih adik-adik. Kenapa? Karena anak perempuannya sakit. Siapa yang pernah sakit?
Tentu adik-adik yang pernah sakit, pasti papa mamanya juga sedih, papa mamanya juga khawatir. Aduh, sakit apa anakku, sakit apa. Begitu juga adik-adik dengan bapak dan ibu Yairus ini. Anaknya yang berusia 12 tahun, seorang perempuan, anak kecil, jatuh sakit. Sudah berobat kemana-mana, akan tetapi belum sembuh juga. Sudah ke tabib, sudah ke ini, beli obat, tapi belum sembuh juga adik-adik. Nah, adik-adik, ketika anak ini semakin sakit, lalu Bapak Yairus ini mendengar bahwa ada berita Tuhan Yesus sedang melewati kotanya, sedang melewati kota Galilea. Nah, dia tahu dan mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang memiliki kuasa, adik-adik, bisa memberikan mukjizat. Maka tanpa tunda-tunda waktu lagi, Bapak Yairus ini lalu berlari, adik-adik. Dia berlari, dia dengan secepat-cepatnya dia mencari Tuhan Yesus. Akhirnya dengan napas terengah-engah dia sampai menjumpai Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan Yesus, katanya, Rabi, Guru, Tabib. Dia sampai tersungkur, dia memohon dengan sangat, katanya, Tuhan Yesus, tolong datang ke rumah aku, katanya. Kata Bapak Yairus ini, tolong datang ke rumah aku. Kenapa? Karena anakku sakit, dia belum sembuh-sembuh, dia anak kesayangan kami. Tolong Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, lalu akhirnya Tuhan Yesus iba. Tuhan Yesus kasihan lihat Bapak Yairus, karena Bapak Yairus ini ternyata memiliki iman yang kuat. Kenapa? Karena ketika anaknya sakit, dia berlari mencari Tuhan Yesus untuk minta pertolongan. Nah, lalu akhirnya Bapak Yairus ini ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus lalu mau menolong Bapak Yairus. Akan tetapi apa yang terjadi adik-adik, ketika dalam perjalanan ada saudara-saudara dari Bapak Yairus datang lari-lari, adik-adik. Bapak Yairus, katanya. Aduh, kenapa? Kata Bapak Yairus. Bapak Yairus, kata saudaranya, sudah, kamu tidak usah susahin guru untuk datang ke rumah. Kenapa? Kata Bapak Yairus tadi kan. Yairus, anakmu yang perempuan yang umur 12 tahun itu sudah mati. Sudah mati, Bapak Yairus. Wah, ketika mendengar hal ini, Bapak Yairus tadi hatinya sedih, adik-adik. Dia mau menangis, adik-adik. Dia sedih sekali ketika mendengar berita bahwa anak kesayangannya sudah mati. Ya, sudah mati, adik-adik. Akan tetapi Tuhan Yesus memegang pundak Bapak Yairus lalu bilang, katanya, Bapak Yairus, jangan takut. Percaya saja, katanya. Percaya saja. Lalu Bapak Yairus ini senang, adik-adik. Kenapa dia senang hatinya? Karena dia tahu, ya, dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan mukjizat yang banyak sekali. Ya, adik-adik tahu, Tuhan Yesus telah membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus telah membangkitkan anak seorang janda miskin yang ada di kota Nain, bisa menyembuhkan orang sakit. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut Bapak Yairus, percaya saja, Bapak Yairus yang tadinya sedih, dia mulai tenang. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan mampu menolong keluarganya. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan orang-orang bersama Bapak Yairus segera datang ke rumahnya. Dan benar adik-adik, ketika Tuhan Yesus beserta murid-muridnya bersama Bapak Yairus dan saudara-saudaranya dan juga rombongan lain datang dan tiba di rumah Bapak Yairus, di sana sudah ramai sekali adik-adik. Banyak orang, ya adik-adik ya. Semua orang menangis adik-adik. Ibu Yairus ya menangis ya. Katanya, anak kita sudah mati. Anak kita sudah mati. Gitu kan ya. Nah, dan semua orang ketika melihat Tuhan Yesus datang, mereka bilang begini, katanya, ada guru datang, ada Yesus datang, katanya. Tuhan Yesus bilang begini, adik-adik,
kenapa kamu ribut sekali, katanya gitu kan. Kamu jangan takut, anak itu tidak mati, tapi anak itu sedang tidur, kata Tuhan Yesus. Wah, lalu orang-orang tertawa, mereka mentertawakan Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang anak itu tidak mati, karena mereka tahu, adik-adik, bahwa anak Bapak Yairus itu benar-benar sudah mati oleh karena sakitnya. Maka lalu adik-adik, Tuhan Yesus mengusir orang-orang itu, pergi. Kalian membuat ribut saja, kalian keluar semua. Wah, Tuhan Yesus lalu mengusir mereka semua. Dan orang-orang itu tertawa, bohong katanya, orang sudah mati juga dibilang tidur. Tapi Tuhan Yesus, adik-adik, tetap masuk ke dalam rumah Bapak Yairus. Dia memanggil murid-muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, serta memanggil Bapak Yairus dan Ibu untuk masuk ke dalam kamar anak itu. Ketika Yesus ada di kamar anak itu, benar adik-adik ya, ternyata anak Bapak Yairus yang usianya 12 tahun sudah mati. Semua sudah lihat sudah mati, adik-adik ya. Sudah badannya sudah ya tidak bergerak, adik-adik ya. Akan tetapi adik-adik, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Ya. Lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu, dan dia memegang tangan anak itu, lalu berkata apa? Talitakum. Ya. Talitakum. Bangunlah, katanya. Luar biasa, adik-adik. Mukjizat terjadi, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan talitakum, bangunlah, tiba-tiba anak perempuan yang sudah mati tadi, lalu dia bangun, adik-adik. Dia bangun, lalu dia bangkit. Dia bangun dari tempat tidurnya. Dia lalu memeluk papa mamanya, adik-adik. Dia memeluk Bapak Yairus, dia memeluk Ibu Yairus. Senang sekali. Bapak Yairus menangis, Ibu Yairus menangis. Aduh anakku. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya sangat bersukacita, adik-adik. Kenapa? Karena anak Bapak Yairus yang tadi sudah mati telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang membangkitkan anak perempuan yang mati tadi, adik-adik? Jawab dengan nyaring, siapa? Tuhan Yesus. Benar, adik-adik, Tuhan Yesus menolong Bapak Yairus dan keluarganya. Anak perempuan yang sakit tadi, yang meninggal, sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, adik-adik ya. Mukjizat Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Begitu juga Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat untuk adik-adik semua. Dimanapun berada, Tuhan Yesus bisa memberikan mukjizat yang luar biasa. Tuhan Yesus hanya minta adik-adik jangan takut dan percaya. Jadi adik-adik jangan takut. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan, agar mukjizat Tuhan ada dalam adik-adik ya. Jadi jangan takut kalau ada permasalahan, jangan takut kalau sakit ya, jangan sedih, tapi datang pada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Minta pertolongan. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya sakit. Kalau papa mama juga sakit, sembuhkan Tuhan Yesus ya. Berdoa sama Tuhan Yesus, minta tolong ya. Adik-adik akan mengalami mukjizat yang dari Tuhan. Nah, inilah adik-adik cerita tentang Bapak Yairus yang mempunyai anak perempuan yang usianya 12 tahun. Dia sudah mati, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati tersebut. Adik-adik senang kan mendengar cerita ini? Mendengar bahwa anak Bapak Yairus yang mati lalu dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau begitu, mari kita tepuk tangan, kita puji Tuhan. Haleluya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah adik-adik cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak
Yairus. Dan adik-adik, seperti biasa, jangan lupa nanti setelah firman Tuhan ini, kakak-kakak dari sekolah minggu akan mengirimkan aktivitas. Nanti adik-adik segera kerjakan ya, kirim fotonya ya. Bilang, papa, mama, kakak tolong bantu ya. Dan ada ayat hafalan lagi ya. Ayat hafalan lagi, jangan lupa ayat hafalannya yaitu dari Markus pasal 5 ayat yang ke-41 ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, ini ayat hafalan untuk minggu depan. Jadi jangan lupa adik-adik tetap ikut sekolah minggu yang kita adakan setiap hari Sabtu di masa-masa sekarang ini ya. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang memiliki mukjizat. Kami bangga dan senang punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang bisa membangkitkan anak kecil yang sudah mati. Dan juga Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang wanita yang sedang sakit juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beriman kepada Tuhan Yesus. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami sejak kami kecil ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Adik-adik yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik semua. Ayo, kita akan nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Yesus sayang padaku, Yesus sayang pada kita semua. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dengan semangat. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan lagi kegiatan sekolah minggu ini. Kita panggil sama-sama Kakak Agi untuk menemani adik-adik semua kembali ya. Kita panggil sama-sama. 3, 2, 1. Kakak Agi. Sekali lagi ya. Kakak Agi. Hai, kembali lagi Kak Agi akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta Marlon. Kita tahu sekarang bahwa Yesus sangat menyayangi umatnya, memberi kesembuhan. Juga Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Nah, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus juga? Angkat tangannya. Ayo. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Iya, tepuk tangan dong semuanya. Sayang Tuhan Yesus. Nah, kalau sayang Tuhan Yesus, kita pasti akan mau untuk bekerja buat Tuhan. Yang bekerja buat Tuhan artinya kita berbuat baik, kita melaksanakan firman Tuhan, menyayangi papa mama, adik, dan juga oma opa kita. Kita menolong mama di rumah, membantu papa kita, ya. Nah, itu bekerja untuk Tuhan. Dan juga
setelah ibadah ini kan ada aktivitas tuh. Nah, kita mau kerjakan sama-sama aktivitas itu. Nah, tapi sebelumnya kita akan tutup dulu ibadah kita ini. Nah, supaya kita tambah semangat lagi mengerjakan aktivitas kita akan nyanyikan lagu Kita Kerja Sama-sama Buat Tuhan. Mengirimkan melalui rekening yang ada di layar ini. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Kita kerja sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Puji Tuhan, kita bisa kerja sama-sama buat Tuhan. Amin. Dan kita sekarang berdoa untuk persembahan dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada siang hari ini kami juga telah mendengarkan firman Tuhan dan kami juga dapat membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami agar persembahan syukur kami ini dapat berguna untuk kemuliaan dan pengerjaan bagi pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong berkati papa mama kami yang bekerja, yang telah membagikan berkat-Nya kepada kami juga, dan kami dapat memberikannya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik terkasih, ulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus akan menyertai dan memberkati adik-adik sekolah minggu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah sekolah minggu telah selesai. Mari kita naikkan pujian